Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya badawi alim ya badawi hakim ya badawi ya mubin. Bismillahi masyaallah la yashuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid-din warzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafanallahu bi ulumi wa barakatihi wa asrarihi bi dharila qala Allahumma saghil lana qutuba kullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali kitab Risalatul Muawanah pan bidang tasawuf, pan bidang ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu adapun segala puji lillahi itu tetap milik Allah al-wahid yang maha esa, al-majid yang agung, al-jawad yang maha pemberi. Ada? Alhamdu adapun segala puji lillahi itu milik Allah al-wahidi yang maha esa, al-majid yang agung, al-jawadi yang maha pemberi, al-jawadi yang maha pemberi, al-wahhab yang maha banyak pemberiannya, al-wahhab yang maha banyak pemberiannya, ar-razaki yang memberikan rizki, zat yang maha pemberi rizki, al-hannan yang banyak kasih sayangnya, yang sangat penyayangnya, yang sangat penyayangnya, al-manan, al-manan yang banyak pemberian, yang banyak memberikan karunia-Nya. Yang itu yang itu diharokatin aja, gak apa-apa, sok diharokatin aja. Ada itunya, ada rupanya, diharokatin aja, gak usah diterjemahin, harokatin aja ya. Tapi itu mah jangan satu aja ya, biar nanti ada satu yang di itu, nanti kalau ini bisa bisa difotokopi, kalau nanti kan kosongan. Alladzi yang telah, alladzi ba'atsa zat yang telah mengutus Allah Muhammadan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatama yang menjadi penutup anbiya'ihi beberapa nabinya Allah, nabi-nabinya Allah, jamak ya, nabi-nabinya Allah ya, yang birisalati dengan diutusnya Kanjeng Nabi ila jami kepada semua al-insi golongan manusia wal janni
dan golongan jin. Wa anzala dan telah menurunkan Allah alaihi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau alaihi kepada kanjeng Nabi cukup pakai domirnya itu pakai huruf nun, berarti Nabi Muhammad alaihi nun. Kalau Allah boleh bulat atau lahu. Oh berarti ini hu-nya domirnya kembali kepada Allah. Kalau sahabat pakai so gitu ya. Itunya kodenya. Jadi biar gak ditulis walihi keluarganya kanjeng Nabi wasobihi keluarganya kanjeng Nabi. Biar gak begitu gitu. Biar gak terlalu panjang. Mempersingkat waktu juga. Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi Muhammad kitab Al-Qur'an. Hudan halnya menjadi petunjuk. Hudan halnya menjadi petunjuk. Linnasi bagi manusia yang menjadi petunjuk, yang menjadi pedoman. Linnasi bagi manusia. Ada kitabnya? Oh ada. Wa bayyinatin dan beberapa penjelasan atau bukti-bukti minal huda dari petunjuk agama. Minal huda dari petunjuk agama. Harokatin aja semuanya ya. Yang punya itu wa furqana dan yang memisahkan antara hak dan batil, yang memisahkan antara hak dan batil. Wa syara'a dan memberikan syariat Allah. Wa syara'a dan memberikan syariat Allah. Kecepatan enggak? Kalau kecepatan ini ya. Wa syara'a dan memberikan syariat Allah lahu kepada kanjeng Nabi. Nah, lahu bisa pakai hu atau lahu. Jadi kalau syara'atnya bisa pakai lahu. Syara'ah. Syara'ah itu pakai lahu. Berarti syara'ah ya syariat Allah ya. Syariat lahu, syariat Allah lahu kepada kanjeng Nabi. Nah, baru kanjeng Nabinya ke nun ya. Wasyara'a berarti Allah, berarti kasih kalau enggak bulat lahu. Wali ummatihi dan kepada umatnya kanjeng Nabi. Nah, itu pakai nun, hu-nya pakai nun ya. Ma kepada perkara yang mewasiatkan Allah. Nah, sebenarnya ini Allah. Lahu lagi ya. Yang mewasiatkan Allah bihi dengan itu emak. Nah ini hu-nya ke emak. Mawasok. Nah bihi ke emak. Bisa pakai angka 3 boleh. Itunya tuh si logatnya angka 3 atau bulat gitu bisa. Atau pakai angka 3 panjang atau angka 7 1 angka 7 ininya 2 gitu. Cara. Jadi domirnya tuh rujuknya kembali ke situ. Jadi ada yang itu sebetulnya sih kan ada rumusnya biar sekemauan saya aja biar tahu misal ini angka 7 baru kalau misal mubtada huruf mim angka 7 khobar kho gitu. Jadi gimana kita aja ngertinya, jangan sampai kita lihat ke rumus yang logatan yang sudah biasa umum di Indonesia tapi kita nggak tahu artinya apa gitu. Jadi ngertinya kita aja gitu kan. Jumlah hal pakai ha. Kalau misal badal bada gitu kan. Kalau fa'il pa. Kalau maf'ul mim sama pa. Kalau misal fi'il pa gitu. Jadi ada ini. Tapi enggak terpaku ke kita aja gitu kan. Seapanya. Nuhan kepada Nabi Nuh wa Ibrahim dan kepada Nabi Ibrahim. Nuhan kepada Nabi Nuh
wa Ibrahim dan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa dan kepada Nabi Musa, wa Isa dan kepada Nabi Isa, wa faddola dan telah melebihkan Allah dinahu kepada agama kanjeng Nabi. Wa faddola dan telah melebihkan Allah dinahu kepada agamanya kanjeng Nabi. Ala sairil adyani kepada semua atau seluruh al adyan, beberapa agama-agama, maksudnya agama-agama atas semua agama, as-sair adyan. Waja'ala dan menjadikan Allah akrama, waja'ala dan menjadikan Allah sudah akroma kepada yang paling mulianya, akroma kepada paling mulianya, khalqihi makhluk Allah, khalqihi makhluk Allah, alaihi kepada kanjeng Nabi, waja'ala dan telah menjadikan Allah ummatahu kepada umatnya kanjeng Nabi, khairu ummatin kepada paling baiknya, paling sebaik-baiknya umat. Sudah? Tutup lagi. Tapi ada syaratnya, ukhrijat linnas yang dikeluarkan ini umat, ukhrijat domirnya ke umat, ukhrijat yang dikeluarkan ini umat, linnasi kepada orang, yu'minuna yang beriman itu umat, domirnya ke umat, yu'minun, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, wa yamuruna dan memerintahkan itu umat bil ma'rufi kepada amal kebaikan, wa yanhauna dan melarang itu umat anil mungkari dari perkara mungkar, wa yatawanuna dan saling tolong menolong itu umat alal birri kepada berbuat atau berbuat baik, alal birri kepada berbuat kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan, wala yata'awanuna wala dan tidak saling tolong menolong, yata'awanuna saling tolong menolong itu umat alal itsmi kepada berbuat dosa, wal udwan dan permusuhan, wal udwani dan permusuhan. Dah? Ketinggalan? Rakaatnya? Ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan sama artinya ngomong aja ya. Jadi kita diusahakan penuh nanti supaya wal udwani dan permusuhan ya. Jangan sampai ada satu kalimat pun yang kosong, yang harokatnya nggak ada. Harus bisa baca, harus bisa menerjemahkan supaya nanti kita bisa ya mengajar tuh utuh ya. Nah, makanya tadi yang nggak paham bisa ditanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini musonef mengarang kitab dengan awalnya memuji kepada Allah. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa pujian kepada Allah yaitu dengan memuji dari segala pujian Allah, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ataupun apa yang ada di dalam zat Allah ya. Zat Allah dan seisinya patut kita puji sekalipun tidak memberikan sesuatu kepada kita sekalipun, tapi
Mustahil Allah tidak memberikan kita sesuatu. Kita diciptakan ini sudah sebuah nikmat dari Allah yang disebut nikmat ijad, nikmat diciptakannya oleh Allah. Yang kedua ada yang disebut nikmat imdad. Nikmat imdad apa? Nikmat sehat, nikmat kita bisa ibadah, nikmat kita bisa makan, minum, nikmat imdad. Kalau nikmat ijad, nikmat diciptakan. Bersyukur nggak berdoa. Dulu di Arambung, ya Allah jadikan saya manusia, nggak pernah. Tapi kenapa Allah jadikan kita manusia? Maka bersyukur bahwa kita diciptakan seperti manusia. Paham ya? Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat ijad. Di sana di sana. Tutup. Kemudian musannaf menjelaskan beberapa sifat Allah, yaitu Allah itu yang maha agung. Allah yang maha agung, Allah yang maha pemberi. Masya Allah, pemberiannya dari Allah berapa banyak. Saya mah orang miskin, gak punya apa-apa. Kata siapa? Punya sehat, bisa makan, bisa tidur, bisa buang angin pun itu sebuah nikmat. Banyak orang yang gak bisa buang angin harus keluar ratusan juta. Orang sekarang oksigen, harga oksigen kemarin waktu COVID ya, sampai orang kehabisan oksigen, di mana-mana mahal. Padahal mah Allah memberikan kita udara tanpa sepeser pun kita mengeluarkan uang. Berapa ratus ini ya, mungkin berapa miliar oksigen yang sudah kita hisap. Pernah gak ngeluarin uang? Belum pernah. Kita pengen terang di rumah, di pesantren pengen terang, lampunya harus bayar ke PLN sekian juta dalam 1 tahun. Berapa ribu juta miliar kita ngasih ke Allah untuk penerangan dengan matahari. Pernah gak malaikat nagih listrik ke kita? Gak pernah, ya kan? Tetap aja Allah memberikan apa? Terang. Coba kayak PLN gini, bisa-bisa siang ini gak bayar dimatiin. Ya, kan gitu. Kalau PLN tuh kalau di misal nggak nyala kan dimatiin, ya kan? Tapi Allah belum pernah meminta tagihan penerangan matahari kepada kita. Inilah syukur nikmat kepada Allah. Kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk. Nah, Allah itu mempunyai sifat Ar-Razzaq, ya. Allah Ar-Razik yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Siapapun selama dia masih hidup berarti rezekinya masih ada. Jadi harus yakin. Kadang-kadang kita besok makan apa ya? Kita bertanya besok makan apa, padahal yang telah menjaganya adalah Allah, ya. Jangankan seperti itu, banyak sekali kisah-kisah. Coba kita lihat di dalam Qissatul Ulama wal Auliya, banyak yang ketika seorang ulama melihat ada ular buta yang mana seekor burung, dia ngambil apa? Ngambil roti punya seorang ulama, kemudian dikasihkan ke ular yang buta. Padahal mah ularnya di atas pohon dalam keadaan buta itu bisa dikasih makan, bisa diberikan rezeki oleh Allah dengan perantaraan bumi. Jadi Allah itu kuasa memberikan rezeki kepada seseorang. Jadi segala sesuatu yang memang sudah rezekinya, ya. Contoh banyak orang yang ketabrak. Ada teman saya itu dari Jakarta ketabrak, ya. Dia ketabrak, sepedanya sampai ke angka 8, tapi setelah ketabrak apa coba? Kan dia itu gak punya asbab, ingin keluar sampai ke luar negeri, tapi gak punya uang. Nah pas ketika mau itu malam sapu jari, ketabrak sampai angka 8. Habis itu orangnya turun, ternyata yang nabraknya orang kaya. Dikasih uang berapa? Saya mau ke sana nggak minta diganti, saya pengen
punya hajat, berapa? 8 juta. Dikasihnya lebih dari 8 juta. Sepedanya kebeli lagi, dia bisa keluar negeri. Itulah rezeki dari Allah gitu. Tapi jangan doa ya Allah ketabrak dulu, jangan. Minta rezeki mah jangan sampai ketabrak dulu. Cuman itu mah macam-macam Allah af'al Allah ya. Allah memberikan di situ macam-macam. Tapi jangan sampai ya Allah doa biar ketabrak, jangan. Kita yang minta rezeki itu tanpa dengan apa? Tanpa dengan susah payah. Makanya kalau pengen rezeki bila mihnatin wa ta'abin, jadilah tadi seorang penuntut ilmu. Antum kerja dulu enggak? Pengen dapat kiriman kan enggak ya? Langsung dikasih rezeki. Nanti ketika sudah lulus pun Allah akan mudahkan rezeki, tapi bukan tujuan. Saya mau pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai kondang, biar rezekinya banyak, biar banyak yang ngasih uang, bukan begitu. Ya, niatnya adalah kita untuk menuntut ilmu, tapi insya Allah rezeki Allah akan mudah. Kemudian kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sholawat dan salam teratur kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penutup semua umat, yang mana diutus Nabi Muhammad kepada semua manusia. Jadi bukan hanya kita, tapi kepada jin pun juga sama, harus beriman kepada Nabi Muhammad. Maka jin-jin Islam mereka juga tahu umat Nabi Muhammad. Mereka sangat tahu. Sampai dulu di zaman Nabi SAW banyak jin-jin yang tadi masuk Islam. Banyak Nabi memberikan pengajaran kepada jin. Salah satunya karena mereka pun taklifnya sama. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sama jin juga ada belajarnya. Wah, kalau di Nijamuddin itu kan bawahnya itu di Rewin itu kan pondok manusia biasa kita, santri-santrinya. Di lantai kedua itu pondok jinnya. Makanya ada seperti kita kan di Temoro juga ada. Di Temporo yang itunya Gus Patah. Pondok kitanya ada, pondok itunya juga ada. Makanya kalau di sini bisa ngerukyah, pondoknya mau kemana nih? Ke Magelang, yang ini ke Temboro. Oh, saya mau ke sana, gitu. Makanya kalau orang-orang suluk mah pada tahu, yang sudah pernah suluk di sana pasti itu tahu, sering cerita bahwa Gus Patah pun punya tadi murid dari kalangan jin. Kan hari itu kok pas ketika ke sana itu beliau tuh sendirian di satu ruangan sendirian ya, kayak orang aja begini tapi gak ada orang ya. Nah pas itu melihatnya, pas ada yang lihat itu, masya Allah, pas dibukakan itu manusia ada yang telinganya panjang, ada yang gak ada mukanya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu kalau dibukakan hijab bukan karena kita ditutup hijabnya kan. Kalau itu kita nggak bakalan kuat, kabur ya sehari juga pondok ada jinnya kan. Nah itu biasanya ada seperti tadi. Makanya jangan aneh kalau tadi banyak mereka pun yang beriman, bahkan mereka pun juga sama seperti kita menuntut ilmu agama. Karena tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Serta telah menurunkan Kanjeng Nabi kepada Al-Quran kepada kita, yaitu kitab Al-Quran, petunjuk bagi manusia, menjadi petunjuk syifaul mukmin. Al-Quran itu menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Kemarin waktu puasa orang hanya mengamalkan satu aja, apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ya Waalaikumsalam. Itu satu ayat saja orang sudah mengamalkan ya. Banyak yang mengamalkan ayat itu. Puasa kan satu ayat tentang puasa supaya bertakwa, maka berubah ya, alam dunia sedunia berubah. Makanan berkah, coba lagi puasa, segala makanan yang jarang di bulan-bulan biasa ada. Orang-orang yang gak pernah pakai kerudung ya kan, artis-artis biasa buka-bukaan, sekarang jadi bulan itu jadi berkerudung. Maksiat ditutup ya kan, semua tempat maksiat kadang ditutup dengan dalil ini lagi puasa.
Banyak orang kalau pokoknya semua lagi puasa mereka berubah, padahal baru ngamalin satu ayat apalagi kalau ngamalin satu Al-Quran. Berubah langit dan bumi dan segala isinya akan berkhidmat kepada manusia, orang-orang yang beriman. Hanya satu ayat saja, apalagi kalau beribu-ribu ayat yang diamalkan. Yang membedakan antara perkara yang hak dan batil dipisahkan. Ja'al haqqu wa zahaqul batil. Innal batila kana zahuqa. Jadi langsung dipisahkan. Rasul itu yang enggak samar-samar, enggak mukhtalit, enggak campur aduk, tapi membedakan ini yang hak, ini yang batil. Serta telah membuat kanjeng Nabi kepada sebaik-baiknya makhluk. Allah telah menciptakan Nabi sebagai paling baiknya. Rasulullah ya. Itu. Rasulullah terbaik, terhebat, terganteng, terjujur, tersoleh, ya. Apalagi pokoknya semua ada di Rasulullah. Paling baiknya perumpamaan semua badan ada di Rasul. Paling baiknya suara ada di Rasul. Nih, kalau diibaratkan itu seperti buah semangka. Dibelah dua. Rasulullah setengah, yang setengahnya dibagi lagi. Seperempat dikasihkan ke Nabi Yusuf. Seperempat dibagi-bagiin ke kita. Ini orang-orang yang ganteng dibagi-bagi ribuan gitu kan. Jadi gantengnya sedikit ewang gitu kan. Coba seperempat nih. Jadi yang terganteng di Indonesia, di luar negeri, di seluruh dunia itu dibagi-bagi dari seperempat. Seperempatnya kan Nabi Yusuf itu kan kalbadri, seperti kalau bercahaya itu ya seperti bulan purnama. Itu baru berapa? Baru seperempat. Nabi Muhammad sampai berapa? Setengahnya coba. Setengahnya kepada Nabi Muhammad, Nabi Yusuf seperempat dibagi-bagi ke kita seperempat. Itu paling hebatnya. Maka kalau kita ingin Rasulullah lebih merdu daripada Nabi Daud alaihissalam. Apa yang tidak ada di para nabi ada di kanjeng Rasul. Nabi Isa bisa menghidupin orang. Rasul pun pernah menghidupin orang mati dengan izin Allah. Nabi Isa pernah nyembuhin orang yang sakit. Nabi Muhammad pun begitu. Nabi Musa mengeluarkan air dari tangannya. Dari mana? Dari batu ya. Apa itu? Idrib bi asokal hajar, mengeluarkan 12 mata. Rasulullah mengeluarkan air dari tangannya. Jadi semuanya ada. Nabi apa yang tidak ada? Kemujizatannya ada semua. Nabi Sulaiman bisa ngobrol dengan hewan. Rasulullah bukan ngobrol lagi, Rasulullah langsung tanpa berbicara langsung tahu omongan siapa. Seorang kuda yang keledai yang dia menangis, unta, ya banyak kisahnya yang menangis. Tadi ada yang pemiliknya gak sholat, banyak sekali itu kisah-kisahnya. Itu Rasulullah bisa tahu. Coba bayangkan, ya banyak lebih apa yang tidak ada di Rasul itu ada semua. Ya, jadi yang semua para nabi itu ada di Rasul ada semua. Ya, terus apa lagi tuh? Seperti tadi ya kegantengannya ada di kanjeng Rasul. Kekuatannya Nabi Musa, kekuatannya ketika mukul siapa? Kaumnya, kaum Kipti langsung meninggal satu kali pukulan oleh Nabi Musa. Rasulullah lebih kuat daripada Nabi Musa. Sampai punya istri tadi lebih ya dari 10 ya, bisa dikatakan 11 atau berapa ya. Itu Rasulullah menggilir tiap hari.
Coba bayangkan, menggilir tiap hari, besoknya digilir lagi. Berarti kekuatan Rasul melebihi kekuatan daripada 100 pemuda. Hebatnya Rasulullah. Rasulullah penyayang, tapi Rasulullah selalu berada di garis depan. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi Nabi Musa lebih kuat lagi Rasulullah. Masya Allah. Nanti kita akan buka itu kalau gak salah di kitab Komitugian atau Nurul Dolam. Pokoknya apa yang ada di dalam diri semua para nabi ada di dalam diri Rasulullah. Hebatnya Rasulullah sebagai siapa? Khairun nas, sebaik-baik manusia. Masya Allah, paling penyayang, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya, lebih pengasih ya daripada orang-orang yang mengasihi. Jadi benar-benar Rasulullah ini orang yang terbaik, manusia sempurna. Pokoknya semua para ummahatul mukminin berebut untuk mendapatkan hatinya Rasulullah. Saking tidak ada lagi manusia yang sempurna, sampai orang yang hebat di dunia pun mencantumkan Rasulullah urutan pertama. Rasulullah urutan pertama manusia sebelum manusia yang lainnya, manusia terhebat ya. Jadi manusia terhebat adalah Rasulullah. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membandingi daripada Rasulullah. Dan Rasulullah itu orang yang terbijak, terwah pokoknya. Terbaik dan juga terwah. Semuanya terbaik. Sampai dalam kitab Mafahim itu disebutkan tidak boleh menjelaskan terlalu detail mukjizat dan apa yang ada di dalam tubuh Rasulullah. Karena apa? Nanti takut kemujizatannya itu tidak istimewa lagi katanya. Sampai begitu. Siapa? Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Untuk apa Pak Ustadz? Supaya tadi biarkan mujizat Rasul itu yang terhebat, teristimewa. Tapi kan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan telinganya Rasul, mukanya Rasul, kemudian jalannya Rasulullah ya. Rasul itu kalau ngadap ke sini maka menghadap ke belakang itu sama seperti menghadap ke depan. Jadi melihatnya Rasul ke belakang kan kita harus begini ya kan. Rasulullah melihat ke belakang itu seperti melihat ke depan. Di situ banyak di dalam kitab Mafahim tuh, apakah Rasulullah matanya dua, di sini ada, di sini dua, ya nggak boleh dijelaskan begitu, takut keistimewaan mujizatnya berkurang. Udah pokoknya Rasulullah melihat ke belakang seperti melihat ke depan, begitu. Jadi kehebatannya boleh disebutkan, cuman tidak boleh ditafsirkan lagi. Gimana ya Rasul melihatnya, mungkin Rasul ada lagi, nggak begitu, jangan. Ditakutkan tadi bisa mengurangi keistimewaan. Oke, kita lanjutkan. Kita lagi. Wa yuqimuna sholata. Lanjut. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan itu umat as-sholata kepada sholat. Wa yutuna, dan yang memberikan itu umat az-zakata, zakat ya. Domirnya masih ke umat semua ya. Wa yatawassauna, dan yang saling memberikan wasiat ala sabri, kepada kesabaran. Wa yujahiduna, dan yang apa itu namanya tuh, dan yang bersungguh-sungguh itu umat, bersungguh-sungguh bermujahadah itu umat fisabilillah, di jalan agama Allah, untuk membela agama Allah. Fisabilillah kan di jalan Allahnya, untuk membela agama Allah. Wala yakhafuna, dan tidak takut itu umat laumata laimin, laumata kepada pencelanya, kepada pencelaan laimin, orang-orang yang mencela. Jadi celaan ya, laumata itu celaan, laimin orang-orang yang mencela. Min ahli zaigi, dari orang yang ahlu zaig, ahlu
orang yang ahli dalam kesesatan, wal khidlani dan kehinaan. Pama yasuddu, pama maka tidak ada yang mencegah, yasuddu yang mencegah dan menghalangi ansabilillah dari jalan Allah, wa yalumu dan apa itu? Wa yalumu dan yang menghalangi alal qiyami kepada melakukan diwajibi kepada kewajiban hakillah dari hak Allah, illa kecuali alladzina orang-orang haqqat yang hak alaihimul kalimatu kepada itu alladzina al kalimatu apa itu kalimat itu dauhan. Apa itu dauhan tuh? Dauhan itu adalah nasihat atau kalimat-kalimat atau apa itu namanya itu perkataan-perkataan minallah dari Allah, bisyiqaq dengan bisyiqaqi dengan menyalahi kepada Allah, wal khusran dan mendapatkan kerugian, wal hijzi dan kehinaan, wal hawani dan kenistaan, wal hawani dan kenistaan, wala yatajarradu dan tidak apa itu, wala yatajarradu dan tidak apa itu, dan tidak apa itu bahasanya, dan tidak apa ya tajarrud itu, dan tidak apa namanya itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan tidak apa itu itu aja gitu, apa itu bahasanya, ngawungkulkeun, apa itu ngawungkulkeun tuh, dan tidak apa ngawungkulkeun tuh, mengitukan aja, itu aja, apa itu mempersempit ya, benar gak? Mempersempit apa itu bahasa Indonesianya? Mengdoangkan gitu, mempersempit atau apa? Mempersempit ya, benar gak? Mempersempit ya, tidak mempersempit atau tidak susah, tidak menghususkan dan tidak menghususkan linushi bagi menasehati, yang menasehati ya, bagi nasihat ibadillah kepada beberapa abdinya Allah, wadawati dan mengajak kepada hamba-hambanya Allah, ilallah kepada iman dan taat kepada Allah, illalladzina kecuali beberapa orang sabaqat yang telah mendahului lahum bagi itul ladina dari Allah, minallah bagi itul ladina minallah dari Allah, al husna apa-apa kebaikan bisadah dengan kebahagiaan bisadati dengan kebahagiaan, wal amani dan keselamatan dan keamanan keselamatan, wal fauzi dan keuntungan, waridwan dan keridhaan Allah. Dah ya, alhamdulillah ya, sudah lumayan ya, sudah banyak. Nanti kita
teruskan lagi, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya. Nanti yang ketinggalan diisi ya, karena memang ini luar biasa. Kitab ini nanti akan menjadi sebuah keberkahan bagi kita dengan memutalakannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.